Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Muhammad Farid dari PR4302 dengan NIM 150319450. Kebetulan pada malam hari ini saya akan membahas salah satu materi dari PR Talk, PR Practitioners Talk episode 4, yaitu JOMO versus FOMO dalam brand storytelling di media sosial, dan nantinya akan saya kaitkan juga sedikit dengan kegiatan kehumasan. Nah, sebelumnya, apa itu JOMO versus FOMO? Jadi, JOMO itu merupakan singkatan dari Joy of Missing Out. Joy of Missing Out ini kalau misalkan di bahasa Indonesia kan bisa dibilang nggak apa-apa kalaupun kita ketinggalan tren gitu. Jadi kita nggak masalah dengan tren apapun, kita tidak mengikuti contoh, misalkan tren TikTok. Sekarang banyak banget orang bikin TikTok apa segala macem, tapi kita nggak bikin TikTok, kita nggak jadi masalah. Jadi tidak terlalu mengganggu kehidupan kita. Gitu. Itu joy of missing out. Nah, kemudian ada kebalikannya yaitu FOMO atau fear of missing out. Fear of missing out ini kalau misalkan di bahasa Indonesia kan bisa dibilang takut ketinggalan suatu tren yang terjadi. Contoh misalkan di Indonesia sedang ramai-ramainya iPhone 13 beberapa tahun yang lalu. Nah, kita akan merasa takut ketinggalan tren kalau misalkan kita nggak beli iPhone 13. Akhirnya kita memaksakan diri kita untuk membeli iPhone 13 sehingga kita bisa dibilang trendy atau mengikuti hype. Nah, itu bisa masuk terhadap FOMO. Kedua hal ini, JOMO dan FOMO ini sangat bisa dibilang berarti kalau misalkan kita kaitkan dengan media sosial. Nah, kita sebagai pengguna medsos itu pasti berbeda-beda. Ada yang orangnya FOMO, ada yang orangnya JOMO, tapi ada juga yang kedua-duanya gitu. Jadi kadang-kadang kita FOMO, kadang-kadang kita JOMO, tergantung dengan tren seperti apa yang sedang berjalan sekarang. Gitu. Nah, tapi menurut saya pribadi, jika tujuan kita adalah branding, maka sebisa mungkin kita dekatkan diri kita pada sifat FOMO. Karena kita harus membranding apapun yang kita jual ke medsos dengan sebaik-baiknya. Tujuannya kan itu. Nah, artinya dengan kita menjual sebaik mungkin, kita harus menggunakan tools atau keuntungan apapun yang ada di media sosial. Nah, trade itu merupakan tools atau keuntungan di media sosial tersebut. Begitu juga kalau misalkan kita memposisikan diri kita sebagai perusahaan, perwakilan perusahaan. Kalau kita ingin perusahaan kita dilirik oleh halayak ramai di media sosial, maka kita sebagai humas perusahaan ataupun bahkan marketing perusahaan, maka kita harus se-FOMO mungkin agar pesan branding yang ingin kita sampaikan atau bahkan pesan jualan yang kita inginkan itu bisa sampai dengan relevan dan relatable. Kenapa FOMO bisa dikaitkan dengan kehumasan? Itu seperti yang tadi saya bilang awal. Sebetulnya mungkin FOMO sih yang lebih penting, karena FOMO itu pada akhirnya bisa kita jadikan sebagai tools research atau alat untuk meriset sesuatu, meriset bahan branding. Dengan kita menggunakan sifat FOMO, kita bisa menganalisa apa yang sedang tren sekarang, sehingga kita bisa menggunakan tren tersebut untuk akhirnya membranding perusahaan kita ataupun produk dari perusahaan kita, sehingga FOMO pun pasti bisa dibilang salah satu tools yang saat ini mungkin berguna. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Saya mengupload video ini untuk keperluan tugas hubungan masyarakat digital 2. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Kalau ada kesempatan kita bisa bertemu lagi. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.